Saudara, seperti apa sesungguhnya masalah yang melilit Garuda Indonesia? Lalu apakah opsi mengganti Garuda dengan Pelita Air Service akan menjadi yang terbaik? Kita bahas bersama staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga serta pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Aiman. Iya. Dan Bung Arya. Bung Arya jelas ya dengar saya ingin bertanya pada Bung Arya. Bung Arya, saya ingin konfirmasi dulu, betulkah ada surat elektronik atau email yang dikirimkan kepada sejumlah karyawan Garuda termasuk pilot bahwa perusahaan akan dipilotkan? Bung Arya, suara Anda belum keluar, mungkin masih di mute? Nyambung teleponnya belum masuk nih. Oh, sudah. Silakan. Sudah keluar suara sekarang. Silakan Bung Arya. Iya, email apa ya? Siapa yang email? Dari pihak manajemen, saya ingin konfirmasi dari pihak manajemen, dari pihak direksi Garuda yang menyatakan bahwa ada rencana untuk memilotkan Garuda Indonesia. Benarkah itu? Saya nggak tahu juga ya. Belum dapat informasinya, oke. Bagaimana ada informasi bahwa Garuda Indonesia jika dipilotkan karena terkait dengan pengadilan arbitrase atau yang lesser ya, itu kemudian akan diambil alih oleh Pelita Air atau diganti dengan Pelita Air Service. Benarkah itu? Gini, saya terangkan sebelum jauh ke sana ya. Yang pertama bahwa kita tahu kondisi Garuda ini pertama ya itu memang korupsinya di dalam besar banget dalam, sehingga sampai masuk KPK juga. Yang kedua itu waktu ini ya. Yang kedua memang bisa dikatakan ini adalah perusahaan memang tidak bersih gitu ya. Jadi pelaksanaan manajemennya pun tidak bersih. Yang ketiga itu penyewaan pesawatnya adalah penyewaan dengan ugal-ugalan gitu. Kita tahu ini ugal-ugalan banget nih. Inilah semua tahu di dunia pesawat paling mahal di dunia itu di Garuda. Ya, di Garuda paling mahal dan ngaconya ya. Mulai dari bayangkan pesawat terbang mau full atau enggak penumpangnya langsung rugi. Jadi terbang aja rugi langsung. Saking mahalnya sewa itu. Bahkan ada klausul di sewa pesawat tersebut. Kalau Garuda membatalkan secara sepihak kontraknya, dendanya adalah dia harus bayar full semuanya. Jadi memang ngaco semua gitu. Nah, ditambah lagi dengan kondisi seperti ini, tambah lagi dengan kondisi corona yang memang hampir semua industri penerbangan di dunia itu kan mengalami penurunan. Jadi inilah kondisi yang membuat Garuda ini makin parah kondisinya dan hutangnya banyak banget ya. Maka langkah kita adalah yang paling utama bagaimana caranya supaya kita bisa bernegosiasi dengan para pemegang piutang. Dan 70% hutang ini ada di lesser. Di lesser. 21% di perbankan. Yang lainnya MCB, suku dan sebagainya, vendor tuh sisanya gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah kondisi yang ada real saat ini. Maka kami sudah meminta supaya pihak manajemen Garuda dan dengan disupport oleh kita untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik piutang. Ya, ini yang harus kita lakukan. Karena tanpa negosiasi maka ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ya, nah hanya masalahnya juga yang problem lebih jauh adalah ini waktunya butuh cepat. Jadi sebenarnya ketika ada PKPU dan sebagainya itu nggak usah dikhawatirkan bahwa itu akan menuju pilot dan sebagainya. Memang ada yang arah ke sana, tapi ada satu hal yang harus kita ambil sisi positifnya, yaitu kalau masuk PKPU itu waktu negosiasinya jadi pendek dan dibatasi. Jadi nggak bisa berlarut-larut gitu. Jadi kalau nggak nanti berlarut-larut. Tapi kalau masuk PKPU pengadilan dia ada batas waktu untuk bernegosiasi. Nah, dan semua pihak yang terlibat sebagai pemilik piutang itu terlibat dalam negosiasi tersebut. Jadi inilah yang sebenarnya mekanisme yang diambil. Sebelum kita bicara soal bagaimana ke depan, saya ingin tanya, tadi yang Anda sampaikan bahwa ada mismanagement di Garuda, ini warisan dari direksi yang lama? Oh, dari dulu itu. Dari dulu Anda bisa mungkin punya informasi dari tahun berapa mungkin? 2010, 2011, 2012 di situ kan semua penyewaan pesawatnya di sana, Mas. Bayangkan tuh pesawat aja bisa dipakai untuk pribadi kok. Gila nggak? Siapa yang pakai pribadi, Bung Arya?
Ya ada lah gitu, kita temukan, nggak perlu bongkar-bongkar, tapi Sudah ya, dipidana? Karena itu merupakan sebuah pelanggaran? ya itu kan fraud di dalamnya ya, artinya di dalam saja dia, bukan dalam Oke. pidana. Oleh direksi? Ya pokoknya masa lalu lah gitu ya. Tapi inilah kondisi yang Luar kita biasa hadapi. ini. Inilah yang kami hadapi sekarang, yang semua harus paham bahwa kita ini kerjakanlah dengan baik Oke. semua. Gitu. Ya, Oke. makanya kita coba untuk bernegosiasi. Jalannya kita lah, kita akan coba terus bernegosiasi. Inilah Iya. jalan yang harus dilakukan dan harus cepat. Oke. Kalau makin lama, utangnya makin banyak. Oke. Nanti kita bicara soal, tapi saya tertarik tadi. Saya ingin ke Bung Alvin Lee. Ini mismanagement, beli pesawat salah, ya salah satu yang mungkin saya sebutkan karena saya mendengar langsung dari Dirut Garuda. Irfan Setiaputra misalnya, bombardir misalnya yang kemudian mahal, nggak cocok untuk bandara di Indonesia, padahal bagasi misalnya orang Indonesia senangnya yang gede-gede itu kecil dan lain sebagainya. Dan termasuk juga tadi luar biasa saya mendengar dipakai untuk pribadi. Saya nggak tahu tadi tahun berapa, Bung Arya nggak mau terbuka soal itu. Komentar Anda, Bung Alvin? Ya memang masalah Garuda hari ini kan datangnya Tunggu sebentar, yang dipakai pribadi betul tadi? Saya tidak tahu ya, itu urusan internal Garuda, tapi yang jelas Garuda Anda ini belum pernah mendengar sama sekali? sangat boros, tidak efisien. Bung Alvin, Anda belum pernah mendengar bahwa dipakai pribadi, apakah direksi? Ya pasti direksi, nggak mungkin yang lain. Atau yang lain mungkin bisa jadi karena terkait dengan kekuasaan misalnya. Menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu banyak terjadi di dalam. Banyak terjadi, misalnya seperti apa? Ya titipan-titipan juga, jadi pengadaan itu juga misalnya tidak langsung dari misalnya Airbus ya, tidak langsung dengan Airbus, tapi lewat bahkan sampai 5-6 tangan, jadi ujung-ujungnya menjadi itu. Untuk beli apa misalnya nih Bung Alvin? Sederhananya. Ya, terutama yang besar-besar kan pengadaan pesawat ya, pengadaan pesawat, perawatan pesawat ini kan yang besar-besar. Dan itu lewat calo, saya boleh katakan itu dong? Mengatakan calo ya, tapi mereka ini juga perusahaan-perusahaan, tapi ketika kita bisa langsung tangan pertama atau tangan kedua ini sampai tangan kelima, tangan keenam, sehingga harus lewat mata rantainya semakin panjang menjadi semakin mahal, tidak efisien kan. Itu yang terjadi sehingga menggunakan pesawat yang sama, tapi biaya Garuda itu menjadi lebih mahal daripada maskapai swasta. Ini yang membuat Garuda itu sulit, bahkan terisi pesawatnya 100% pun juga tidak menguntungkan gitu. Terbang pun isi 100% nggak menguntungkan, luar biasa ini. Dan sampai saat ini utangnya 80 triliun ya? Bung Alvin? Iya, itu pesawat bombardir itu kan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, saya akan break azan maghrib dulu Bung Alvin dan Bung Arya. Selepas azan kita akan kembali sesaat lagi.